Bagi teman-teman yang menunggu ya bagaimana cara isi formasi di CPNS tahun 2024, teman-teman wajib nonton video ini karena Kak akan memberikan tutorial bagaimana cara memilih formasi pada pendaftaran seleksi CPNS tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun Mars Entertainment, akun edukasi informasi mengenai CPNS dan P3K. Oke, jadi pada video kali ini seperti biasa Kak akan memberikan tutorial bagaimana cara mendaftar formasi di CPNS tahun 2024 dan mengisi nilai atau rata-rata rapor untuk teman-teman CPNS periode 2024 periode pertama atau yang biasa disebut adalah sekolah kedinasan. Bagi teman-teman yang masih belum mengerti ya perbedaan CPNS 1, CPNS 2 sama CPNS 3. Untuk CPNS 1 itu adalah CPNS atau sekolah kedinasan, dan untuk CPNS kedua dan 3 itu adalah CPNS yang pusat atau yang umum gitu ya. Oke, jadi tanpa basa-basi ya, kita langsung masuk di pembahasannya. Oke, kemarin kakak ya sudah membahas mengenai bagaimana cara swafoto yang bagus, cara isi biodata yang baik dan benar, dan kemarin sudah isi formasi. Cuma karena kemarin ada beberapa kesalahan mengenai umurnya kakak kemarin menggunakan data asli, jadi tidak memenuhi persyaratan umur. Tapi kakak sudah ubah dan ini bisa membuat tutorial yang urut dan sesuai gitu ya. Nah, di sini ada keterangan ya untuk mendaftar formasi di kolom ketiga ya. Teman-teman untuk sekolah, teman-teman pilih aja sekolah yang mau teman-teman daftari. Misalnya di bagian STAN, teman-teman pilih aja STAN. Oke, selanjutnya ada namanya jenis formasi. Teman-teman klik aja, teman-teman pilih reguler, afirmasi atau pola pembibitan STAN. Kita coba pilih yang reguler atau yang umum ya. Oke, kita pilih. Nah, setelah kita bisa pilih ini, berarti belum bisa ya. Coba kita asal aja dulu ya, IPDN coba ya. Calon peraja coba. Umurnya cukup gak ya? Kurang cukup ya. Coba kita sembarang aja ya dulu ya. Yang penting teman-teman itu tahu ya bagaimana cara pemilihannya. Karena memang umurnya kakak itu sudah tidak sesuai gitu ya. Sudah di atasnya atau syaratnya sudah tidak memenuhi ya. Jadi memang datanya salah ya. Nah, ini sudah bisa. Nah, untuk kita isi, yang merahnya wajib diisi dan ini tinggal dipilih aja. Kayak pendidikan, pilih pendidikannya teman-teman. Misalnya dari SMA, IPA kah, teknik pemesinan atau paket C dan sebagainya. Kalau paket C pilih paket C di bagian IPA, kalau SMA pilih IPA atau IPS ya. Ini kakak pilih SMA IPA. Nah, mengenai jurusan teman-teman dipilih aja jurusannya apa. Misalnya dari ini ya, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan atau PKTJ Tegal. Teman-teman pilih jurusan yang teman-teman maui. Misalnya rekayasa sistem transportasi jalan sarjana terapan misalnya ini. Oke, setelah itu teman-teman pilih lokasi formasi. Lokasi formasi biasa teman-teman disuruh pilih aja. Kalau ini berarti di Kementerian Perhubungan. Jadi ujiannya di Kementerian Perhubungan atau lokasi formasinya teman-teman. Misalnya teman-teman nanti ya kerja, nanti itu berada di Kementerian Perhubungan gitu ya. Nah, untuk lokasi tes itu terbagi ternyata ya. Kemarin itu salah karena kemarin itu tidak bisa kita memilih ya. Karena kan kemarin masih error ya. Sekarang sudah bisa. Jadi untuk tesnya itu disesuaikan sama ini. Misalnya teman-teman lebih dekat di, misalnya teman-teman orang ini ya, orang Surabaya ya, teman-teman pilih Surabaya. Misalnya orang Makassar, tulis Makassar juga. Kita ambil yang Makassar ya, Makassar. Oke, kita pilih selanjutnya provinsi atau negara SMA. Jadi teman-teman provinsinya teman-teman ya yang ada di SMA. Misalnya ini kan Makassar berarti provinsi Sulawesi Selatan ya. Sulawesi Selatan. Oke, kabupatennya kita coba Banteng ya. Oke, nama sekolah misalnya SMA N1 Banteng misalnya. NSN coba kita asal aja ya. NSN kita asal juga. Tahun lulus berarti tahun lulus misalnya ya teman-teman lulus tahun 2024 tahun 2023 teman-teman isi tahun 2023 ya, misalnya 2023. Oke, nomor ijazah disesuaikan ya, tanggal ijazah juga di sini bisa karena di sini 2023 berarti
tahunnya juga 2023, bulannya tergantung bulannya teman-teman kapan tanggal ijazahnya. Nah, untuk penempatan tanggal ijazah itu biasa itu berada di atas, paling atas ya ijazahnya teman-teman. Nomor ijazah juga di bagian atas teman-teman. Oke. Nah, untuk NSN teman-teman boleh cari di Google ya, NSN sekolahnya teman-teman. Tapi biasa itu sudah ada di raportnya teman-teman ya, lengkap dari NSN, NPSN juga sudah lengkap semua teman-teman, tinggal tulis di sini aja. Oke, kalau misalnya teman-teman sudah masuk di poin itu, pilih di captcha 9A. Kita pilih di selanjutnya. Nah, poin 3 sudah formasi ya. Kita lanjut di nilai. Kenapa kakak langsung bahas nilai? Karena simple sebenarnya, tinggal isi rata-rata nilai. Nah, rata-rata nilai ini yang dimaksudkan adalah ini ya, isilah nilai dengan skala 100 mulai dari 0 sampai 100 dengan maksimal 2 digit di belakang koma. Ingat, di 2 digit di belakang koma. Misalnya 99,25 misalnya. Jadi 99,25 tidak boleh, misalnya 95,275 tidak boleh ya. Selanjutnya untuk nilai yang berukuran 10, lakukan proses konversi pada skala 100. Misalnya 7,25 dikonversi menjadi 72,5. Oke, ya misalnya teman-teman ya, sekolahnya teman-teman itu masih menggunakan skala 1 sampai 10. Misalnya teman-teman jumlah rata-ratanya itu 8,5 ya. Teman-teman dikonversi aja menjadi 85. Oke, jadi diubah ke skala 100. Ini hasilnya skala 10, kita ubah jadi skala 100. Selanjutnya untuk nilai yang berukuran 4 atau IP, lakukan proses konversi dengan cara membagi nilai dengan 4 lalu dikalikan 100. Misalnya nilai 3,25, maka dikonversi menjadi dibagi 4 dulu ya, baru dikali dengan 100, yakni 81,24. Oke, jadi ada 3 konsep. Ketika nilainya teman-teman skala 0 sampai 100 sudah otomatis terisi. Ketika nilainya teman-teman pakai skala 0 sampai 10, caranya konversi dengan skala 100. Konsep ketiga dengan nilai berukuran 4 IP ya, itu menggunakan dibagi nanti 4 sama dikali 100. Selanjutnya pastikan nilai. Oke, ini jika sesuai sudah isi captcha. Oke, misalnya rata-rata ijazahnya teman-teman ada di semester 1 sampai semester 6 misalnya 90 ya. Selanjutnya, jadi sini ada juga syarat minimal instansi tersebut ya. Selanjutnya, nah ini dokumen ya. Ini mungkin next video kakak baru bahas, karena kalau bahas itu tidak cukup waktunya ya, karena kakak memang ke setiap video itu cuma 8 menit ya. Jadi mungkin videonya cukup sekian ya. Bagi teman-teman yang kurang mau bertanya mengenai pendaftaran CPNS tahun 2024, silahkan di kolom komentar. Nanti kakak jawab sebisanya kakak ya. Untuk next video ya, mungkin kakak akan upload besok ya malam untuk unggah dokumen-dokumen yang penting untuk CPNS tahun 2024 periode pertama atau sekolah kedinasan. Oke, kita sudah bahas sebenarnya itu bagaimana cara buat akun ya, cara swafoto yang bagus, isi biodata, isi formasi, isi nilai juga. Dan sebelum ke resume adalah teman-teman harus mengupload ya dokumen-dokumen yang penting untuk seleksi CPNS tahun 2024. Nah, disclaimer bagi teman-teman, ini adalah seleksi CPNS tahun 2024 periode pertama atau sekolah kedinasan. Nah, untuk linknya pendaftarannya itu adalah dikdin.bkn.go.id ya. Nanti kakak cantumkan di deskripsi video ini ya. Oke, kita langsung bahas ya dokumen-dokumen apa dan bagaimana cara uploadnya. Nah, setelah teman-teman masuk di poin keempat ya nilai, teman-teman langsung lanjutkan saja di poin kelima yakni dokumen. Nah, di sini ada beberapa poin yang penting ya, dan ini harus atau sesuai dengan jurusan yang teman-teman mau ambil. Misalnya ya, teman-teman ambil di PDN pasti akan berbeda dengan STAN dan seterusnya. Kalau kakak ini karena kemarin kakak gunakan tidak bisa umurnya kakak dimasuk di PDN maupun STAN dan sebagainya, jadi kakak masuk di Politeknik. Nah, ini beberapa dokumen yang penting ya bagi teman-teman yang harus tahu. Pertama itu bukti transfer pembayaran pendaftaran sesuai dengan perguruan tinggi yang dipilih dengan menuliskan nama NIK pada bukti pembayaran ukuran maksimal 500 KB dengan format JPEG ya, ukuran 100 sampai 500 KB. Selanjutnya ada untuk lulusan tahun 2023 dan sebelumnya. Ini jadi untuk yang tahun 2023 ya. Jadi buka
sebelumnya masuk ke ini ya, untuk pertama yang harus teman-teman siapkan ada ijazah SMA, SMK, MA atau MAK dan sederajat, atau B surat penyetaraan persamaan konversi ijazah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bagi lulusan luar negeri atau memiliki ijazah berbahasa asing. Nah, untuk lulusan tahun 2024 yang perlu dibutuhkan ya bagi teman-teman yang baru ya, yang lulus tahun 2024 itu adalah rapor SMA sederajat bagi calon peserta yang belum dinyatakan lulus atau masih duduk di kelas 12 pada semester 2 atau semester genap ya pada semester gasal kelas 12. Selanjutnya B surat pernyataan persamaan konversi rapor bagi sekolah luar negeri atau memiliki ijazah berbahasa asing. Ukuran itu filenya 100 sampai 1000 KB. Jadi intinya adalah untuk lulusan 2023 itu ijazah SMA ya, untuk SMA atau konversi. Nah, untuk teman-teman yang lulusan 2024 yang belum ada ijazah ya, teman-teman bisa mengupload rapornya teman-teman. Tapi untuk ukurannya itu minimal 100, maksimal 1000 KB atau 1 MB gitu ya. Nah, selanjutnya ketiga adalah scan KTP bagi peserta yang berusia 17 tahun atau kartu identitas anak atau KIA, atau kartu keluarga kakak bagi yang belum memiliki KTP atau menggunakan surat keterangan kependudukan. Sesi permintaan pembuatan KTP dengan format 100 sampai 500 KB JPEG. Selanjutnya adalah scan KTP bagi yang teman-teman sudah 17 tahun ke atas atau kartu identitas anak ya. Ingat, jadi ini scan KTP-nya teman-teman. Kalau di bawahnya 17 tahun, teman-teman boleh kartu identitas anak atau KII boleh itu ya, atau KIA ya kalau bahasa Indonya ya. Selanjutnya pas foto terbaru berwarna latar merah ya, latar belakang merah menghadap ke depan, ukuran 4x6, ukuran minimal 120 KB, maksimal 500 KB dengan format ukuran 100 sampai 500 KB. Jadi pas foto yang teman-teman berlatar merah ya, dengan ukuran minimal 120 KB dan maksimal 500 KB. Selanjutnya surat pernyataan calon taruna atau si pencatat ya, Kementerian Perhubungan tahun 2024 bermaterai 10.000 ya, dengan format PDF ukuran maksimalnya 1 MB atau 1000 KB. Nah, untuk template-nya itu dapat diunduh pada website si pencatat.denhub.go.id ukuran 100 sampai 1000 KB atau 1 MB. Nah, biasanya untuk surat pernyataan ya calon taruna itu ada di websitenya masing-masing. Misalnya di PDN, nanti juga ada websitenya PDN untuk mendownload template-template surat pernyataan calon taruna. Dan kalau misalnya ini di bagian ke ini ya, ini itu di bagian Kementerian Perhubungan. Jadi nanti teman-teman ambil saja di Kementerian Perhubungan, tulis saja Sekdin Kementerian Perhubungan. Nanti akan ada template-template yang teman-teman bisa gunakan untuk surat pernyataan calon taruna gitu ya. Nah, untuk caranya mengunggah ya, teman-teman tinggal klik aja ini misalnya ya. Misalnya ini ya foto ya, misalnya foto mana ini foto misalnya. Kita klik. Nah, teman-teman tinggal saya lihat ya foto. Berarti misalnya ini ya, misalnya foto kakak ini kita upload aja misalnya ini. Klik aja. Dipastikan ukurannya itu antara 100 sampai 500 KB ya. Kalau untuk foto ini ya. Jadi ingat, kalau misalnya melebihi itu teman-teman bisa kompres di Google Online ya. Tulis saja kompres foto. Oke, upload. Kalau sudah akan ada penulisan sudah diunggah. Ini juga sudah diunggah, ini belum, ini belum, ini belum. Nanti semua kalau teman-teman sudah unggah semua, teman-teman baru di tahap selanjutnya. Nah, ingat ya, ini ada ketentuan unggah dokumen. Nah, bagi peserta yang sudah mendaftar tahun lalu silahkan upload. Oke, selanjutnya format berkas yang diterima PDF dan juga sesuai berjenis dokumen. Sesuai ya, JPEG kah, PDF kah, itu sesuai dengan permintaan dari di sininya. Kalau misalnya tadi kan ini JPEG, kalau salah ini PDF ya. Oh, ini masih bebas, misalnya boleh foto. Ini kalau misalnya PDF kalau salah ya, ini harus PDF ya. Jadi upload teman-teman harus PDF gitu ya. Selanjutnya ukuran minimal 100 ya, maksimal tadi 500 atau 1 MB atau 1000 KB. Oke, jika ukuran berkas melebihi ketentuan dikecilkan ya. Oke, cocok ya, yang kakak sampaikan tadi, dikecilkan di Google Compress. Selanjutnya ada mengunggah ulang berkas misalnya jika hasil tidak jelas terpotong sesuai keperluan sebelum mengakhiri pendaftaran. Oke,
Ini pentingnya itu teman-teman, kalau melebihi batas kompres ya teman-teman, boleh diketik di Google aja cara kompres foto, atau langsung saya tulis kompres JPEG gitu ya. Nah sebenarnya saya di sini agak bingung juga ya, bukti pendaftaran sesuai dengan perguruan tinggi. Saya agak bingung juga ini ya sebenarnya, ini di mana ya di transfer, saya bingung juga ini ya. Mungkin bagi teman-teman yang tahu ya ini apa, mereka kan nggak tahu ini apa sebenarnya. Karena di sini ada bukti transfer pembayaran, padahal dari jenis pertama swafoto itu sampai nilai itu tidak ada, teman-teman disuruh untuk transfer, belum ada sama sekali ya. Nah, ini ada bukti transfer pembayaran pendaftaran sesuai dengan perguruan tinggi yang dipilih dengan menuliskan nama. Ini bukti saya masih bingung ini ya. Mungkin teman-teman yang tahu ya silakan, atau alumni dari Politeknik Kementerian Perhubungan di kolom komentar ya guys ya. Saya belum mengerti di bagian ini ya. Oke, mungkin teman-teman kalau masih kurang jelas atau ada salah kata dari kakak boleh dijelaskan, karena kakak juga memberikan juga tidak semuanya benar atau tidak semuanya akurat, ada beberapa pasti yang salah dan mohon teman-teman dibenarkan gitu ya. Oke, mungkin sekian video dari kakak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Teman-teman jangan lupa ya like, share, dan subscribe kalau bisa di bulan ini ya. Bulan ini bisa jadi 25.000 subscriber guys ya. Oke, mungkin sekian video dari kakak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.